Baik, saya lanjutkan materinya, yaitu adalah pengertian dari valuta asing ya. Saya jelaskan dulu valuta asing itu apa. Untuk pengertiannya, itu valuta asing atau falas adalah bagian dari devisa suatu negara. Devisa merupakan setiap kekayaan yang ada pada suatu negara yang berada di luar negeri dengan wujud bisa berupa barang, jasa, atau mata uang yang dipakai sebagai alat perdagangan lintas negara. Adapun tujuan dari falas itu antara lain sebagai transaksi pembayaran. Yang kedua untuk mempertahankan daya beli, untuk mengirimkan uang ke luar negeri, untuk memperoleh keuntungan, untuk pemagaran risiko atau hedging, dan terakhir untuk memudahkan belanja. Fungsi dari falas ini sendiri itu adalah yang pertama itu sebagai alat tukar internasional. Falas memiliki fungsi sebagai alat tukar dan barang atau barang jasa antar suatu negara dengan negara lain gitu. Ketika suatu negara sepertinya contoh Indonesia itu hendak membeli barang dengan negara-negara lain seperti China, maka mata uang yang dipakai adalah mata uang China, bukan mata uang negara Indonesia atau memakai valuta asing. Ini adalah sebagai alat pembayaran internasional itu. Falas mempunyai fungsi sebagai pembayaran pada utang dari suatu negara ke negara lain gitu. Selanjutnya ini sebagai pengendali kurs mata uang. Kurs memiliki perbandingan nilai mata uang dengan mata uang yang lain. Misalnya $1 Amerika jumlahnya dengan Rp14.000 kalau ke Indonesia rupiah. Jadi itulah sebagai alat untuk memudahkan perdagangan internasional. Kalau valuta asing ini dapat dijadikan alat tukar internasional, maka perdagangan internasional akan semakin mudah dijalankan dengan menggunakan pasar valuta asing ini. Adapun jenis-jenis dari falas atau valuta asing ini, menurut jenisnya itu adalah berdasarkan jenisnya valuta asing ini dibagi bedakan menjadi dua dulu ya, valuta asing fisik dan valuta asing non fisik gitu. Valuta asing fisik ini adalah valuta asing yang dalam artian sebenarnya yakni uang asing dalam bentuk logam atau kertas. Untuk valuta asing non fisik ini adalah uang asing yang dalam bentuk uang giral atau surat-surat yang berharga lain. Contohnya itu ada cek, wesel, traveler, dan lain-lain gitu. Menurut bentuknya ini adalah valuta asing dibedakan menjadi mata uang asing, saldo kredit, surat wesel luar negeri, selanjutnya adalah hak penerimaan pembayaran gitu. Pelaku ekonomi di dalam valuta asing itu yang pertama adalah dealer, yang mana dealer atau market maker merupakan pihak yang membuat pasar mata uang tertentu menjadi bergairah gitu ya. Selanjutnya itu adalah individu atau perusahaan. Individu atau perusahaan merupakan pihak swasta yang terlibat dalam transaksi perdagangan valuta asing itu sendiri. Terus selanjutnya pialang, mana pialang ini merupakan pihak yang tugasnya merantarai dalam pertemuan penawaran, penjualan, dan permintaan pembeli atas harga suatu mata uang tertentu. Ini adalah bank sentral, punya peran sebagai pengontrol pasar. Pemerintah selanjutnya ini adalah dengan menggunakan berbagai instrumen dalam negara, pemerintah ikut campur dalam perdagangan valuta asing. Gitu. Adapun kelebihan dari pasar valuta asing ini sendiri, itu sebagai berikut. Transaksi dapat dilakukan 24 jam, harga jual yang stabil terhadap mata uang yang ada tidak turun drastis. Biaya transaksi lebih murah. Kenaikan ataupun penurunan harga pada masa uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan. Daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Kekurangan pasar valuta asing itu risiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi itu sangat sudah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dari materi valuta asing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.